Yang di atas gerak gini kan. Lanjut, bismillah. Baik, berpesan dulu sekali lagi, tetap memesankan ini kepada seluruh adik-adik kita yang disayangi Allah. Bismillah, buat yang akhwat, beneran ya, muslimah itu amat sangat disayangi, dimuliakan Allah. Sampai-sampai Allah memberikan aturan begitu lengkap, begitu komplit, begitu ketat untuk para wanita, ya. Karena untuk benar-benar menjaganya. Sehingga bahkan punten izin, laki-laki yang ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, ya. Buat perjanjian dengan pencipta kaliannya. Kalau ternyata buat perjanjian dengan Allahnya nggak berani, mitsaqun ghalidh, termasuk menjaga, menafkahi, melindungi, mendidik, membimbing, maka jangankan menyentuhnya, memandangnya pun laki-laki tidak, ya, karena disuruh duduk kan pandang. Masya Allah, ya. Maka kita coba tes ya, ini surveinya ya. Maka yang para akhwat dengar, ada hadir di belakang, pada punya Instagram kan? Ya. Kalau misal ini ya, misalkan nanti suatu ketika Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misal ya, atau mungkin 7 personil BTS mualaf semua, lalu saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset, dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, serangkah ya. Mudah kan nyenengin wanita, tinggal dikasih khayalan mereka sudah bahagia ya, Insya Allah. Makanya pada suka dengan drama ya. Baik, istilah. Nih, beneran ya, mau setampan apapun yang menghubungi kalian, mau tinggi, putih, langsing, ya mirip-mirip bihun gitu ya, misalkan ya. Tapi kalau ngajakinnya pacaran, jawabannya tegas apa? Halalkan atau tinggalkan, Bang. Ya. Tak kenal maka taruh, ya. Insya Allah, nggak apa-apa, ya. Karena istilah gini, manusia kalau udah cinta sama manusia pasti pengen selamanya dengan orang itu, tidak? Masalahnya kan di dunia tidak bisa selamanya, mentok sama usia, nanti terpisah, jarak juga. Ada tempat yang memang untuk khusus bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah. Terus kalau dia ngakunya sayang, ngakunya cinta, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan ya. Emang tahu Oyo? Jangan ya. Maka berarti omong kosong. Ulangi. Ya. Kalau ngakunya sayang tapi nggak berani ngadep ke ayahnya, anaknya terus yang di WA dimodusin, berarti hati-hati ya. Ustazah kadang bilangnya kayak gini, kok kami tuh nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia WA gitu deh, bangunin tahajud. Hati-hati, mukodimahnya udah kebaca ya. Assalamualaikum ukhti. Itu suara apa? Iya ya. Diperhalus lah, jangan buaya. Playboy syariah. Ikhwan syar'i ya. Insya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati kayak gitu. Jangan lupa tahajud ukhti. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Cekrek. Kok lama? Aku udah tasyahud ukhti. Cekrek. Kasih lihat telunjuknya ya. Alhamdulillah. Tuh lagi sholat bisa bales, kan aku taruh bawah, jadi pas sujud bisa bales. Alhamdulillah ya. Kok kami tuh nggak pacaran kok, tapi selalu pergi juga ke pengajian aja kok. Di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena ya. Begitu nyampe pengajian,
laki-laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Suara apa itu? Alhamdulillah ya. Enggaklah kalian mulia demi Allah ya. Yang soleh asli tidak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya. Ya, beneran ya. Sederhana, cari yang takut sama Allah aja. Kita nggak tahu nanti setelah nikah dia mudah emosi kah, main gampar kah ketika ada cekcok, atau mungkin mudah digoda pelakor di tempat kerjanya, nggak tahu. Kecuali satu, dia takut sama Allah. Ya, kalau takut sama Allah, insya Allah tidak akan berani nyampe pun film-film azab Indosiar gitu nggak akan berani ya, insya Allah. Baik, istilah pemuda dulu nih yang ingin jadi sukses. Saya lihat visinya. Ada yang hafal visi sekolahnya sendiri? Terwujudnya lulusan yang berkarakter Islami, cerdas, literatif, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Saya bahas dari visinya aja berarti ya. Cerdas, ya. Salah satu hal yang cara paling baik bagi kita untuk memperkenalkan diri kita adalah perkenalkan diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa, prestasi. Beneran. Mungkin kalian akan pernah nanti menemukan orang yang dia mah mingkem orangnya, turun dari mobil, mulutnya tertutup. Entah ketemu di pasar, entah ketemu di mall, tapi orang sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Dia kan pendiri perusahaan itu, dia kan penemu teknologi itu. Orangnya mah diem ngomong, ya. Daripada segala hal, segala macam diomong, ya repot. Segala hal hanya tentang dirinya, ya. Sekolahnya bagus, saya yang bagus. Mesin bagus, saya turnya. Anak di sini soal-soal kan saya yang ngajar. Semua aja tentang saya, ya. Enggak, aslinya Allah yang tolong, ya. Dan kadang ngomongannya suka hiperbola, ya. Mendung, ngambek, ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya belum kering, masa mendung? Udah tahu Medan kalau mendung gini tuh suka macet, lampu merahnya bisa 1 abad. Mulai hiperbola. Pernah nemu lampu merah yang panjangnya 1 abad? Enggak, ya. Macet, ngambek. Parah Medan. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu, ya. Bangun, ngambek. Ma, ada sarapan apa, Ma? Nasi kuning, Dek. Nasi kuning yang di depan. Kuningnya juga pucet. Tapi dicemilin habis pelan-pelan. Nyebelin, ya. Bangun tidur, ngambek, ya. Aduh, badan saya tuh remuk, toh. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun tidur? Enggak. Di kelas belajar, ngambek. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah. Bohong. Coba kepala pecah di kelas. Kasihan yang ngepel darah di mana-mana, ya. Repot. Didengarnya enak atau enak? Enak atau enak? Sering dengar yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Nah, karena bisa jadi suara kita sendiri, ya. Ngambek melulu, ya. Nah, alhamdulillah. Nggak beneran, ya. Pakai ilmu, takwa, prestasi. Ini wasiat ya, anggap ya. Kalau kita nggak ketemu lagi, mohon yang ini dijadikan pegangan. Orang bilang kayak gini ya, masalah kemanusiaan yang paling besar katanya adalah kemiskinan, kelaparan, sama kriminalitas. Bohong, kurang tepat. Ya. Yang lebih bahaya dari itu semua, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Orang nggak punya ilmu masih bisa lulus, demi Allah masih bisa. Ijazah bisa dibeli sekarang. Tapi kalau misalkan nggak punya nilai dalam diri, ya, diawali dengan nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak punya pemasukan, mulai lapar nggak pakai iman, jadinya nyuri, ngerembet semuanya, jadi kriminal. Gara-gara nggak ada ilmu, beneran, ya. Kata ulama terdahulu, ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapanmu ditaati. Bahkan ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Coba punya uang 1 miliar cash, repot nggak bawanya?
nggak muat. Takut dicuri orang nggak? Takut. Kalau ilmu beneran demi Allah, ya ringan dibawa. Apa kita pernah ngelihat ada kiai atau ustadz jalannya tengkleng begini? Ada orang gitu. Kenapa ustadz? Iya, kayak kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah, nggak ada. Ya. Atau gimana ceritanya ilmu bisa dicuri? Ustadznya lagi tidur dicolokin flash disk gitu di kupingnya gitu, nggak bisa. Ya, nggak ada lubangnya, nggak ada portnya. Makin banyak ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina kayak gini ya, maksudnya kokoh, kuat. Ya, insya Allah. Beneran ya, sampai bisa dibilang kayak gini ya. Orang kalau udah sukses, itu kentut juga dianggap kata mutiara. Ya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ya mau ngomong seindah apapun dianggap kentut. Jangan ngomong kamu bau. Ya. Nauzubillah. Ya, beneran ya. Sibuk terus tingkatin diri kemampuan. Ya. Rumusnya sederhana. Kalau kita keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut mendatangi kalian. Ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga sibuk push rank, ya. Yang lain juga nggak pada ngapalin, ya. Iya nggak apa-apa, tetap bisa makan, ya. Masih ada orang tua yang kepalang sayang meskipun kalian jadi beban tetap diempanin, ya ada yang kayak gitu, ya. Tapi kalau tidak keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan keras menegur kita, ya. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, pahitnya diledek orang, dihina orang waktu reunian, jadi nggak pernah mau datang reuni lagi. Ya. Walaupun bukan sukses dunia tujuan kita mah, tapi Bismillah ya. Yuk jadi hebat. Islam melarang orang soleh sendiri di atas gunung, enggak. Tidak lebih baik daripada orang yang berada di tengah masyarakat, tapi dia jadi manfaat bagi orang-orang, meskipun setiap hari menahan godaan masyarakat. Ya. Kenapa di dalam rukun Islam zakat dulu baru puasa? Salah satu alasannya, puasa serajin-rajinnya orang puasa, yang dapat kebaikannya orang yang puasa. Tapi kalau zakat, siapa yang dapat manfaat? Orang banyak. Ya. Kan Islam rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam, bukan buat dihafal doang. Yuk, nggak boleh soleh sendiri, jadi manfaat. Ya. Orang mungkin sibuk gimana caranya nyebar lamaran setiap hari. Enggak, tenang aja. Ada orang yang seumur hidup gak pernah nyebar lamaran, dia sibuk meningkatkan kemampuan dirinya, seorang fotografer. Ada orang mau nikahan, minta tuh, Pak, saya mau difoto sama Bapak. Kapan, Mbak? Bulan depan. Maaf, jadwal Bapak penuh sampai bulan ke depan. Apa kata yang mau nikah? Saya rela nikahannya 3 bulan lagi. Yang penting difoto sama Bapak. Tuh. Untung cuma ganti jadwal, bukan ganti calon. Repot. Tapi bismillah insya Allah. Ya. Kita keras sama diri kita nanti Allah yang lengkapi. Ya. Lihat ya, orang-orang yang pada sukses di dalam Islam, banyak yang dari muda-muda, meskipun dulunya ngaco kayak gimana juga. Yang dari golongan tua, paling cuma Abu Sufyan. Sisanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, jagoan semua itu dulu, mati kafir semua. Tapi lihat anak-anaknya, Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah, betul, jangan ragu jawabnya. Betul tadi yang dijawab, ada yang jawab Ikrimah, ya. Para ulama sepakat beliau sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucap radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada dirinya. Padahal bapaknya siapa? Abu Jahal. Ya. Walid bin Mughirah, siapa nama anaknya? Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid bin Mughirah. Satu-satunya manusia yang nyaris bisa mengalahkan Nabi dalam peperangan cuman Khalid. Tapi setelah masuk Islam menjadi pedangnya Allah, Syaifullah. Jadi kalau pengen jadi hebat, jangan nunggu nanti tua nyari Allahnya. Kok maksiat sampai 60 tahun, sehari sebelum mati tobat, bisa diampuni nggak? Bisa demi Allah. Saking baiknya Allah. Asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur sampai 60 tahun lagi? Ya. Ini yang lagi ngomong aja 5 menit lagi nggak tahu masih ada apa enggak. Ya. Dia terus mumpung dari muda. Kalau nanti iya Allah bisa ngampunin, cuman punten ya. Banyak yang telat, akhirnya suul khotimah ya.
Ingat, terus menerus dalam kebaikan. Ingat, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi lagi sedang sujud terakhir, lagi sholat, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya husnul khotimah. Sedang apa berada, bukan karena apa, ya. Terus istiqomah, cerdas, literatif, yuk lihat, ya. Islam kuat karena literasinya, ya. Kitab-kitab Turats masih ada sampai sekarang, ya. Imam Nawawi meninggal 45 tahun usianya, tapi meninggalnya sudah 800-an tahunan yang lalu, sampai sekarang masih punya pahala jariah, ya. Umur 45, tapi dari sekian banyak kitabnya kalau dihitung, maka rata-rata satu harinya Imam Nawawi itu menghasilkan 40 halaman kitab. Dan itu tidak mungkin, karena kan nggak mungkin lahir langsung nulis, nggak mungkin. Ada waktu belajarnya, tapi beliau tuh seproduktif itu. Atau contoh, salah satu buku yang membuat orang bisa baca Al-Quran, warna hitam, ada 6 jilid disatuin. Buku apa namanya? Iqra. Siapa yang bisa baca Qurannya karena buku Iqra, angkat tangan. Salah satu adab dalam membaca kitab, kita mesti tahu nama mu'alifnya, penulisnya. Siapa penulis buku Iqra? Ada fotonya tuh di belakang, megang tongkat. Hah? Kiai Haji Asad Humam, berkah barakallah. Semoga Allah muliakan yang dijawab, ya. Insyaallah. Kiai Haji Asad Humam cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi, yang saya tahu ya, yang resmi ada 150 juta kopi. Berarti minimal beliau punya pahala jariah dari 150 juta orang ngalir tiap hari baca Al-Quran kepada beliau. Dan itu baru yang resmi, belum yang bajakannya, ya. Ada di situ. Sudah, lanjut. Berapa kopi tadi? Iqra? Belum yang bajakannya. Kadang satu Iqra itu bukan satu anak, satu TPQ, satu TPA bisa satu Iqra. Isinya berapa puluh anak gitu. Nanti ada anaknya lagi bikin pesantren. Pesantrennya ada 1000 orang santrinya. Oh, ngalir luar biasa. Ya. Padahal Kiai itu, Kiai Haji Asad Humam, kenapa di fotonya megang tongkat? Karena semenjak usia 18 tahunnya beliau lumpuh, nggak bisa jalan lagi. Mau milih apa? Ngambek sama Allah, ngambek dengan keadaan. Yang lain umur 18 tuh lulus SMA, baru masih asik-asiknya main. Beliau harus lumpuh duduk, tapi pengen jadi jalan manfaat bagi orang. Mungkin beliau bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah, ya itu yang diajarin. Tapi makin niatnya lillahi ta'ala kepada Allah, langganannya sampai sekarang. Ya, insyaallah, ya, pakai literasi ya, dan selanjutnya jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ginilah pertanyaan sederhananya. Indonesia udah merdeka berapa tahun? Berapa? 77, tahun ini 78, ya. Punten jawab, udah berapa kali 77 tahun ganti kurikulum? Ups, ya, sibuk ya bikin RPP semuanya ya. Revisinya ya. Punten ya, Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Al-Quran sama Sunnah, ya. Itu aja, udah. Ada orang bertanya kepada guru kami waktu itu, kok beda zamannya? Sekarang lebih ribet, lebih canggih, lebih wah, nggak bisa pakai Al-Quran dan Sunnah terus. Itu 14 abad yang lalu. Guru kami malah menjawab, bawakan masalah yang paling sulit di zaman ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah mau, mudah nyampe sekarang masih ada wahyu turun. Kenapa tidak ada wahyu lagi turun? Karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah cukup jadi panduan kita sampai hari kiamat nanti. Mudah bagi Allah membuat Nabi masih hidup sampai sekarang. Kenapa beliau telah wafat? Karena sunnah-sunnahnya telah cukup untuk menjadi panduan kita sampai hari kiamat nanti. Kitanya aja yang kejauhan, ya. Pertama Iqra, saya udah baca WA, baca komen, baca grup. Bukan baca itu ya. Yang baik-baik, insyaallah.
Nah, bismillah ya. Dilanjutin dulu sama gurunda kita, Hyunda, nanti baru kita lanjut lagi ya. Mau nanti bisa tanya jawab. Atau disuruh pilih deh. Mau jawab atau foto? Dua ya. Lanjutkan dulu pada Ustazah Hyunda ya. Tafadhol Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar adik-adik semuanya? Allahu Akbar. Masya Allah. Kepanasan yang di belakang? Enggak ya? Dingin kalau ngelihat Ko Denis ya? Masya Allah. Kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna wa alimna ta'wil. Rabbana la tudhikna ba'd haritana hab lana min laka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masih pada bangun semuanya? Pemuda Harapan Bangsa dan Agama. Yang membedakan pemuda dengan orang tua hanya satu, yaitu girohnya, semangatnya. Kalau orang tua kadang-kadang sudah lemah, lagi rapuh. Tapi kalau anak muda, Masya Allah, rasanya dia belajar, dia berkarya 24 jam, itu energinya nggak habis-habis, betul nggak? Itulah yang membedakan pemuda. Tapi sangat disayangkan kadang-kadang saat ini pemudanya banyak yang tertidur, betul nggak? Malah orang tua yang seperti pemuda, semangat bekerja, semangat belajar, Zoom meeting 24 jam, betul ya Pak Bu ya? Anak mudanya kemana? Nonton bioskop, nonton Barbie. Nonton apa lagi? Nonton Korea. Nonton apa lagi? Macam-macam. Kebalik. Seharusnya yang muda yang berkarya, yang muda yang semangat untuk bertolabul ilmi. Sekarang Teh Yunda punya pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang pengen sukses? Masya Allah. Semoga yang angkat tangan, Teh Yunda dan Denis doakan, semoga yang angkat tangan dengan harapan kepada Allah yang maha besar, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan fit dunya wal akhirah. Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Allah jadikan dia saudagar pedagang yang kaya raya, yang dengan itu dana sodakohnya bermanfaat untuk anak yatim duafa. Allah jadikan dia penghafal Al-Quran yang bermanfaat untuk agama dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari sekolah ini lahir Ustadz Adi Hidayat lainnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Saya mau bertanya, ada nggak ini yang keluarga sederhana? Coba angkat tangannya.
Masya Allah. Senang nggak berasal dari keluarga sederhana? Takbir. Banyak kisah yang Teh Yunda dapati dan lihat secara langsung. Banyak orang yang sukses itu justru berasal dari keluarga sederhana, bakal dari keluarga kurang mampu. Banyak Teh Yunda dapati kadang-kadang orang yang berasal dari keluarga mampu itu belum tentu seberhasil orang-orang anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana. Kenapa? Anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana dia terbiasa ditempa dengan kesulitan. Anak-anak dari keluarga sederhana terbiasa bekerja sedari kecil, jauh dari rasa kantuk, jauh daripada kasur. Ternyata ajaibnya anak-anak seperti ini ternyata mereka sedang mengimplementasikan ulama zaman dahulu. Ulama zaman dahulu itu tidak akan punggungnya menyentuh kasur sebelum dia benar-benar lelah. Kalau kita kan enggak, dikit-dikit kasur, pusing dikit tidur. Bahkan Pak gurunya lagi menjelaskan juga kita bisa tidur. Makanya Teh Yunda bilang anak-anak yang terbiasa ditempa dengan kesulitan, punggungnya jarang sekali tidur di kasur, biasanya itu anak-anak yang akan sukses di masa depan. Teh Yunda punya pesan adik-adik sekalian, banyak orang sukses tidak beriman, betul? Banyak juga orang yang sukses tapi tidak beradab, betul? Banyak juga orang yang kaya raya, dia sukses dunia tapi tidak bermanfaat, betul? Maka boleh Teh Yunda titip pesan adik-adik dari sekolah ini, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang pertama, orang yang beriman. Apa yang pertama? Yang kedua, menjadi orang yang beradab. Apa adik-adik? Beriman, beradab. Yang ketiga, berilmu. Apa? Yang keempat, bermanfaat. Apa? Kalau kita berkaca dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, contoh panutan dalam kehidupan kita. Rasul itu 4 cirinya: beriman, berakhlak atau beradab, berilmu, dan bermanfaat. Banyak orang yang sukses tapi tak bermanfaat. Ada juga orang yang berilmu tapi tak beradab. Maka hari ini Teh Yunda pengen titip pesan ke adik-adik semuanya, yuk yang pertama kita jadi orang-orang yang beriman. Apa adik-adik? Di sini pada ngafalin Quran? Pada? Iya, coba angkat tangannya yang ngafalin Quran. Masya Allah, barakallah, berkah. Adik-adik coba murojaah atau mungkin bisa dibuka Qurannya, Quran surat Ibrahim. Belum nyampe, nggak apa-apa, buka aja Qurannya kalau belum sampai. Kita coba lihat Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25-nya. Ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman, kata Allah. Sudah dibuka Qurannya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah membuat suatu perumpamaan kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa Teh Yunda? Coba lihat pohon yang ada di samping kanan kiri kita, depan belakang. Coba perhatikan pohon. Ya, sudah diperhatikan pohonnya? Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu seperti pohon. Kalau kita lihat pohon, akarnya menghujam kuat ke bawah. Cabang
cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha. Dan pohon yang baik itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktunya. Sudah? Sampai sini paham? Pelan-pelan. Akar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keimanan yang kuat, akidah yang benar, tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyatukan Allah dengan zat apapun. Itu akarnya. Pertanyaan Teh Yunda sederhana. Kalau adik-adik lihat pohon, kalau ada yang pohon beringinnya itu menghujam ke bawah dibandingkan sama pohon cabe yang baru kita tanam, kalau kena angin mana duluan yang tumbang? Pohon cabe yang kita tanam. Kenapa? Karena akarnya belum kuat menghujam ke bawah. Begitupun hari ini kita. Kenapa hari ini ada adik-adik yang kuat? Pokoknya saya nggak mau lepaskan kerudung saya ini. Pokoknya saya nggak mau pacaran. Pokoknya saya nggak mau disentuh sama yang bukan mahram. Pokoknya saya mau sholat tepat waktu. Kenapa ada yang berpegang teguh? Karena dialah yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang beriman, yang akidahnya menghujam sampai ke bawah. Ke bawah itu Yunda, kita ini berasal dari mana? Dari tanah. Akan kembali ke mana? Tanah. Kalau kita sudah sadar kita ini dari tanah dan nanti pun akan dikubur masuk ke dalam tanah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita hanya untuk persoalan yang sia-sia. Sepakat? Adik-adik yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Cabang ini disebut al-Islam. Apa adik-adik? Apa aja rukun Islam? Yang pertama rukun Islam apa aja? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji bagi yang mampu. Al-Islam itu adalah syariat yang adik-adik jaga hari ini. Adik-adik, kita taat itu tidak berpatokan pada umur dan usia. Jangan sampai ada kalimat nanti aja deh Teh Yunda taatnya kalau saya udah usia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Enggak. Tak dari sekarang. Kalau Allah melihat jadi pohon yang baik, pohon yang mampu meneduhkan orang lain, atau kita menjadi pohon yang akarnya belum kuat ke bawah dan belum mampu menjadi sebagai orang yang hinggap di bawahnya. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, cabangnya ini harus dijaga, sholat dijaga, puasa dijaga. Kalau ada sudah termasuk zakat nanti ketika adik-adik dewasa dikeluarkan, maka insya Allah adik-adik termasuk dalam bagian pohon yang baik yang Allah beritahukan di dalam Quran surat Ibrahim ayat berapa tadi? 24 sampai 25. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Dan yang baik itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Buahnya itu apa Yuda? Buahnya adalah al-ihsan. Al-ihsan itu artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah sedang melihat kita. Ada rasa takut kepada Allah. Adik-adik, halo, hai. Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia nggak akan berani nyontek. Kalau orang sudah dia bercurang. Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia nggak akan berani pacaran. Kalau sudah takut kepada Allah, dia nggak akan berani durhaka kepada orang tua. Kuncinya adalah rasa takut kepada Allah. Makanya pohon tanpa buah dia kurang manfaat. Sedangkan kata
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka jadilah kita pohon-pohon yang akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan kita menghasilkan buah pada setiap waktu, kita bermanfaat pada setiap waktunya. Itu yang pertama. Beriman dulu kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah. Yang kedua, kalau pengen sukses, yaitu beradab. Apa adik-adik? Salah satu adab dalam bermajelis adalah mendengarkan orang yang sedang berbicara, menatap wajah guru dengan penuh cinta. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah belajar kitab adab? Ada yang sudah belajar adab? Belum? Masya Allah. Jadi kalau adik-adik belajar adab, itu keberkahannya luar biasa. Kenapa? Ada orang, dia tidak pintar, tapi adabnya Masya Allah luar biasa ke orang tua, luar biasa ke guru-gurunya, dia yang berhasil. Ada orang yang pintar, tapi adabnya kurang berhasil. Ya, ini Teh Yunda mau cerita jujur, mau dengerin nggak? Serius mau dengerin? Pengen sukses nggak? Pengen. Kita jadi orang yang beradab, karena kata ulama itu al-adab qabla al-ilm. Adab dulu baru ilmu. Makanya ayo jadi orang yang adab. Rasul diutus ke dunia ini juga untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah bagian daripada adab-adab kita kepada guru, kepada orang tua, teman-teman kita, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Itu ada adab-adabnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, ada satu kisah, ada seorang murid, seorang santri. Dia ini hafalannya lebih sedikit daripada santri yang lain. Tapi kalau misalnya gurunya sedang menerangkan, gurunya sedang mengajar, tak henti-henti dia tatap wajah gurunya dengan penuh cinta. Tak henti-henti dia doa di dalam hatinya, mendoakan kebaikan untuk gurunya. Ya Allah, rahmatilah guruku karena dia telah mengajarkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku penerusnya. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa jadi sepertinya, bahkan lebih baik dari dirinya. Ya Allah, muliakanlah dia. Terus dia doakan gurunya. Alhasil, ini kisah nyata. Hari ini dia menggantikan gurunya untuk mengajarkan ilmu agama. Ini kejadian. Ada teman-temannya yang hafalannya lebih banyak. Sekarang judi online. Nauzubillah. Sekarang jadi koruptor. Nauzubillah. Makanya jangan kita tertipu dengan kepintaran akal kita. Kalau kita tidak adab, tidak ada artinya. Ibarat contoh sederhana, kalau orang sudah beradab kasih angka 0. Ya. Kalau orang sudah pintar kasih angka 0. Terus dia hafalannya banyak, kasih lagi angka 0. Ya. Terus dia ganteng dan cantik kasih angka 0. Terus dia dari anak orang kaya kasih angka 0. Tapi kasih angka 1 kalau dia beriman dan juga dia beradab, maka sempurna nilainya. Tapi kalau iman dan akhlaknya nggak ada artinya itu semua 0. Sepakat tidak adik-adik? Itu kejadian. Coba tanya sama orang tua kita dan guru-guru kita. Banyak sekali murid yang dulu sampai guru kita heran, loh bukannya dulu kok biasa-biasa aja ya, sekarang kau udah ngajar, kau udah punya pesantren, kau udah jadi pedagang yang banyak sodakohnya, kok bisa, kata gurunya. Gurunya lupa, ini murid yang penurut. Ini murid yang memandang gurunya dengan kasih sayang. Ini murid yang kalau disuruh gurunya apa aja mau, ambilin cangkir mau, tuangkan air mau. Demi apa? Demi al-adab kepada gurunya. Itu yang berhasil adik-adik sekalian. Tak hanya kepada guru, orang tua kita di sekolah, tapi juga kepada orang tua kita yang ada di rumah. Jangan kita malu dengan profesi orang tua
itu jadikan itu semangat motivasi kita untuk sukses, membawa kehidupan yang lebih baik untuk kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Masih semangat? Kok lemas? Masih semangat? Halo? Hai halo? Ya, tadi yang pertama apa? Menjadi pribadi yang yang kedua beradab, yang ketiga berilmu. Talabul ilmi faridun ala kulli muslim wal muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah, menuntutmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim wal muslimah. Jadi adik-adik hari ini belajar, anggaplah belajarnya adik-adik itu sebagai ibadah kepada Allah. Belajar jangan dijadikan beban. Kalau kita menjadikan belajar sebagai beban dan kita tidak senang kepada belajar, maka ilmu itu nggak akan melekat sampai akhir hayat. Kalau kita senang belajar, sesuatu yang kita senangi akan sukarela kita lakukan terus menerus. Misal, adik-adik suka nonton TV, suka main game. Kalau main game perlu disuruh nggak? Misal masa ada orang gini, Yona hari ini udah main game belum? Main game dong, nggak ada kan? Kalau main game tanpa disuruh kita main. Kenapa? Karena kita senang. Tapi kalau baca Quran gimana? Masih diingatkan kan? Nah, kata guru kita, udah baca Quran belum hari ini? Masih diingatkan. Kenapa? Karena kita belum senang. Maka senangi apa yang sedang adik-adik kerjakan hari ini. Senangi apa yang sedang adik-adik tekuni hari ini. Kalau sudah senang, kita akan dengan rela, dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan melakukannya secara terus-menerus. Sholat sunnah, duha, tahajud terus-menerus. Baca Quran, one day one juz terus-menerus. Kenapa? Tanpa disuruh pun kita mau berlama-lama. Tanpa disuruh pun kita terus mau mengulang. Karena apa? Satu, karena kita senang. Adik-adik sampai level itu belum? Senang. Belajar senang, nggak cuma main game yang senang. Main yang senang. Ada yang TikTok? Ada yang punya TikTok di sini? Angkat tangan nih yang punya TikTok. Punya. Udah follow Kodenis belum? Belum? Wah, gimana tuh Kodenis? Belum pada follow? Yang penting follow Nabi kata Kodenis. Ada yang punya Instagram di sini? Coba angkat tangannya yang punya Instagram. TikTok dan Instagramnya digunakan untuk apa? Untuk foto. Ada yang digunakan medianya untuk berdakwah? Ada yang menggunakan media TikTok, Instagram, YouTube untuk berdakwah? Coba angkat tangannya. Tayunda doakan yang mengangkat tangan, mudah-mudahan menjadi alim ulama, ustazah, orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, kalau pengen melihat siapa diri kita di masa datang, coba berkaca dari diri kita yang ada hari ini. Apa yang sedang adik-adik kerjakan hari ini, itulah adik-adik di masa mendatang. Kalau hari ini adik-adik disibukkan dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, tidak produktif, maka begitulah keadaan adik-adik di masa mendatang. Tapi kalau hari ini belajar lebih keras, menghafal lebih keras, beradab lebih banyak, mencari ilmu lebih banyak, maka itulah keadaan adik-adik di masa mendatang. Ilmu sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita. Makanya Rasul diperintahkan oleh Allah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, disuruh belajar. Rasul disuruh belajar. Orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala diminta belajar, baca yang lebih banyak. Maka adik-adik, kalau ada hobi kita, hobikanlah belajar itu sebagai hobi utama kita. Kalau kita boleh punya hobi, minta pada Allah, ya Rabb, jadikanlah hobiku hobi utama dalam membaca kitab-kitab ulama. Ya Rabb, kalau boleh aku punya hobi
Langsung ada bohong. Adik-adik yang dirahmati Allah, beriman, beradab, berilmu, terakhir bermanfaat. Orang yang sukses dunia dan akhirat dirasakan manfaatnya oleh sekelilingnya. Ibarat pohon, tanpa pohon ini kita akan merasakan kepanasan karena tidak ada yang menaungi kita di saat terik matahari. Kalau adik-adik udah sukses nanti, luaskanlah kebermanfaatan untuk umat, kebermanfaatan untuk keluarga. Jangan mau masuk surga sendiri. Wal 'asr. Bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ingat, kita semua dalam kerugian kecuali orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Adik-adik, meski Teteh dan Koko tahu adik-adik usianya masih muda, tapi Teteh berharap mudah-mudahan pikiran kita seperti orang dewasa, karena Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia remaja. Kalau kita pengen jadi orang sukses, itu ditentukan dari siapa diri kita hari ini, apa yang kita kerjakan saat ini. Maka Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Teteh tutup dengan pesan dari Allah, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11-nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib adik-adik sebelum adik-adik yang mau berubah jadi lebih baik, mau memulai perubahan dari hal-hal kecil dan mau memulai itu dari sekarang. Sepakat? Sepakat? Takbir? 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 Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit yang Teteh dan Koko sampaikan, mudah-mudahan masuk meresap ke relung hati adik-adik dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu yang dapat Teteh sampaikan. Barakallahu fikum. Boleh Suril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Putri. Mungkin saya ingin bertanya, apa resep istiqomah dalam bekerja? Beri tepuk tangannya untuk Putri. Kita doakan ya, mudah-mudahan Putri jadi anak yang salehah, kafirah, ustazah yang bisa membagikan ilmunya di masa mendatang insyaallah. Putri mau foto? Yuk, kita hargai Putri dengan keberaniannya.
yang menasehati ini, kalau ini dari Ustadz Adi Hidayat, beliau menyebutkan bahwa ada yang dengan cara mengetahui ilmunya, dalam artian jadi tahu fadilah atau keutamaan dari suatu amalan, misalkan yaitu kalau melakukan amalan ini fadilahnya apa, kalau meninggalkan nanti kerugiannya apa. Ada yang dengan cara itu saja dia cukup untuk bisa menjadi termotivasi untuk bisa tetap istiqomah, ya. Ada juga yang justru harus dengan cara-cara lain, seperti misalkan kalau kayak pribadi misalkan mengingat kesalahan atau dosa-dosa diri sendiri. Suatu ketika namanya futur pasti akan pernah datang, dan juga ditambah dengan waswas syaitan, maka pasti semuanya akan pernah mengalami. Dan ketika itu terjadi, kadang dikasih waswas, udahlah jangan usah terlalu segitunya, yang lain juga nggak kayak begitu, yang lain juga nggak sebegitunya, dan lain-lain. Maka harus bisa berpikir kepada diri sendiri, menyebutkan bahwa oh, kalau orang lain mah dia hanya 5 waktu misal, itu pun asarnya jam 3, setengah asarnya jam 6, zuhurnya jam 3, udah bahkan ada yang juga mungkin seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, ya. Mereka bisakah ke surga? Masih bisa insya Allah. Kenapa? Karena kita tahu ia tidak punya dosa sebanyak diri ini. Maka kalau kita kenal diri kita yang asli, berani jujur sama diri sendiri, siapa diri kita yang asli, yang aslinya layak Allah matikan ketika dulu sedang bermaksiat, terus malah Allah berikan kesempatan bisa ketemu dengan para guru, ketemu dengan anak-anak yang salih-salihah, adik-adik semuanya, harapan bangsa insya Allah. Maka kalau kita nggak mau berusaha lebih banyak, ibadah lebih banyak, menghafal, belajar lebih banyak, maka seolah seperti merasa tidak tahu diri aja di hadapan Allah. Sedangkan kita sendiri pasti tidak suka dengan orang-orang yang dikata kasarnya tidak tahu diri. Maka jangan biarkan diri kita menjadi manusia seperti itu di hadapan Allah, ya. Atau bisa juga dengan cara sering-sering wisata rohani, seperti misalkan datang ke kuburan, ngelihat yang dulu lebih kaya, ngelihat yang lebih sukses tapi akhirnya dikubur juga. Atau kalau di Bandung, di Surabaya itu ada Rumah Kanker Indonesia, di Bandung itu ada Rumah Singgah Al-Fatih. Di sana ketemu dengan Masya Allah adik-adik yang umurnya sudah divonis dokter 6 bulan lagi, atau bahkan ada yang umurnya belum genap 3 tahun tapi kepalanya sudah harus dibotakin penuh dengan jahitan karena tumor di kepalanya, harus dipasangin selang. Tapi bisa-bisanya mereka yang mengajak kita berbahagia, mengajak kita tertawa, sehingga malu pasti itu bukan hati. Masa kita langsung jadi receh kalau mampir ke tempat-tempat seperti itu, insya Allah. Bisa jadi kata kita, mereka yang kita sihani, padahal bisa jadi kita. Mungkin orang tahu sayang, ada yang Allah panggil sebelum akhir balik, sebelum punya dosa, udah jangan sampai punya dosa, cepetan pulang, ya. Bisa jadi mereka yang mikir nanti ngelihat kasihannya itu si Denis, umur panjang hidup di Indonesia tapi nggak jadi amal soleh, malah jadi dosa. Sungguh buat apa panjang-panjang umur kalau hanya menambah kota siksaan, ya. Harus jadi ketaatan dan amal soleh, ya. Allah alam, itu sedikit yang nanti di guru kita Ustaz Yunda. Betul. Baik, karena tadi kata panitia ini pertanyaan terakhir, izin Tayunda sempurnakan kiat-kiat istiqomah yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Dalam kitab ulama, yang pertama, istiqomah itu tentu butuh pertolongan. Kita itu boleh hajat kita Allah. Dalilnya masih ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, lalu malaikat bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat, harapan pada saat sebelum lemparkan ke dalam api? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawaban Nabi Ibrahim? Boleh foto nanti sama Ko Denis. Yuk, ada yang tahu jawaban Nabi Ibrahim pas ditanya demikian? 5, 4, 3, ada yang tahu? 2, 1. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, la, tidak. Kalau kepadamu aku tidak memiliki hajat. Aku hanya memiliki hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bergantung kepada
manusia, hati kita masih melekat kepada manusia, kita sulit untuk istiqomah. Contoh sederhana, kita berteman baik dengan teman kita. Pada saat kita menutup aurat secara sempurna, teman kita bilang, jelek kamu kayak ibu-ibu. Karena hati kita masih bergantung, masih melekat, masih punya hajat kepada manusia, maka besok kita buka kerudung kita. Nggak mau kita nutup aurat hanya karena teman kita bilang kita jelek menutup aurat. Itu kalau orang memiliki hajat kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, untuk istiqomah kita perlu munajah. Apa itu munajah? Munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi gunakanlah senjatamu, ya. Doa adalah senjata kita, dan kita nggak bisa bangun sholat subuh tepat waktu kalau bukan karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa baca Quran one day one juz terus rutin setiap hari kalau Allah nggak tolong. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah yang menolong kita. Allah yang menakdirkan kita bisa beramal soleh pada hari ini. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, munajat, pergunakan senjata kita, doa kepada Allah, ya Rabb, hari ini saya menutup aurat secara sempurna 5 tahun, 10 tahun, jika Engkau masihkan berikan aku usia, maka ya Allah izinkan aku masih dalam ketaatan yang sama, bahkan jadikan aku manusia yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, istiqomah, kata para ulama, jangan pernah menunda-nunda ibadah. Kalau Allah sudah memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Jawab seruan Allah itu, cepat ambil wudhu, cepat tunaikan salat. Begitu ada keinginan, kok saya pengen baca Quran, sudah matikan handphone, buka Qurannya. Jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Sekali kita tunda, maka akan tertunda amal kebaikan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan keistiqomahan kita memudar. Mungkin 3 hal itu yang kami coba amalkan, yang mudah bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Wallahu a'lam bishawab.